Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Kami Channel. Pada kesempatan kali ini, BFJ ingin membahas tentang ciri-ciri energi khodam lebih besar daripada energi kita. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFJ semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFJ terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Seseorang yang didampingi khodam tentunya akan mengalami beberapa efek. Nah, jadi di sini BFJ akan membagi dua, efek negatif dan efek positif. Dalam arti ketika khodam lebih dominan dan energi khodam itu adalah negatif, maka dampaknya seperti apa? Dan ketika yang mendampingi adalah khodam yang berenergi positif, dampaknya seperti apa? Nah, BFJ akan membahas tentang itu. Nah, jadi dia dibagi dua, ciri-ciri seseorang yang didampingi khodam pendamping dan energi negatifnya lebih besar dari khodam itu, maka orang yang ia dampingi itu fokus perubahannya itu adalah pada karakter dirinya. Nah, jadi karakter itu adalah ciri khas sebenarnya, kan, ciri khas dari seseorang. Nah, ketika ia didampingi oleh khodam pendamping yang berenergi negatif, maka energinya juga lebih besar, ya. Dalam arti energi khodam ini lebih besar daripada energi yang didampingi. Dalam arti mungkin karena dia banyaklah hal-hal yang mempengaruhi, sehingga energi khodam yang lebih besar. Nah, jadi efeknya itu ke dirinya gitu. Apalagi energi yang mendampingi itu negatif, maka perubahan karakternya ke arah negatif, seperti pemarah, sensitif, mudah tersinggung gitu. Lalu moodnya itu sering berubah-ubah, moodnya itu sering terganggu karena efek dari khodamnya itu. Jadi moodnya itu bisa sehari itu berubah-ubah, seperti memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, padahal sifat aslinya mungkin ya tidak pemarah, slow. Jadi ketika didampingi negatif itu lebih agresif, lebih emosional, sensitif gitu kan. Pokoknya ke arah perubahan-perubahan yang negatif sifatnya. Dalam arti karena pengaruh energi negatif dari khodamnya itu, efeknya juga negatif kepada yang ia dampingi. Nah, itu fokusnya adalah kepada perubahan karakter ke arah yang lebih buruk. Nah, ketika orang yang damping khodam pendamping yang berenergi negatif, tapi ketika energi dari khodam itu memang lebih besar daripada kita, tapi dia berenergi positif, maka perubahannya juga ke arah positif. Nah, contoh, mungkinnya dia dulu bandel, dulunya istilahnya ya sering marah-marah juga, berarti karakternya itu karakter yang negatif, tapi yang mendampingi positif, maka akan ada efeknya itu perubahannya ke arah lebih baik lagi. Nah, ini sering juga terjadi kepada orang-orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Nah, jadi ada perubahan, yang dulunya tidak mau sholat, ada perubahan sehingga pelan-pelan mendapat bimbingan dari mungkin secara rohani dari leluhurnya juga. Nah, hasil dia berubah menjadi lebih baik, ada kesadaran dirinya.
Nah, yang negatif tadi nih biasanya ini kodam-kodam yang dari luar, jenis-jenisnya ketempelan segala macam. Jadi tanpa sadar uh, merubah karakternya menjadi lebih buruk gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kodam-kodam yang dari leluhur juga ini bisa berefek seperti ini, negatif gitu. Jadi kok yang positif jadi memang banyak, yang lebih dominan tuh kepada kodam leluhur. Nah, dan yang negatif adalah kodam-kodam yang dari luar leluhur, berarti menempel segala macam, yang ikut memang karena ada kebangkitan spiritual dari seseorang tersebut. Nah, jadi itulah uh, dua ciri-cirinya, dan dia lebih dominan kepada merubah karakter. Nah, jadi untuk misalnya ketika energi negatif yang lebih besar, maka ini harus cepat bertindak, dalam arti supaya tidak lebih lebih jauh lagi perubahan karakter buruknya ini. Tapi itu biasanya susah sih kalau memang tidak menyadarinya, dan ini harus ada memang orang yang di luar dari kita gitu. Dalam arti BFC misalnya mengalami perubahan seperti itu, harus ada entah itu orang tua, teman yang menyadarkan kita, sehingga kita bisa mencari orang yang bisa membantu kita agar menjadi lebih baik lagi untuk menetralkan energi yang negatif ini, ataupun dibuang, dibersihkan gitu. Nah, jadi untuk sahabat BCU semuanya yang mengalami hal ini, segeralah untuk menjumpai atau menemui orang-orang yang memang bisa membantu agar karakter buruk itu berubah. Karena yang dibahayakan adalah karakter berubah ke arah yang lebih buruk gitu. Kalau yang ke arah lebih baik kita malah bagus, seneng gitu. Tapi kalau udah berubah ke arah yang lebih buruk, ini kita harus waspada gitu. Takutnya semakin jauh semakin susah untuk dinetralkan, sehingga itu menjadi permanen. Nah, mungkin ini aja yang bisa Beb sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang Beb minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.